Kalau di video kemarin saya sudah bahas tentang breakdown dari Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 11 ya, dan ceritanya juga. Nah, kira-kira detail apa aja nih yang mungkin kita lewatkan dari Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 11 ini ya. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, saya harus kasih spoiler warning dulu bagi kalian yang tidak mau kena spoiler soal Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 11 dan ceritanya ya. Karena video ini full berisikan spoiler ya. Tapi bagi kalian yang mungkin sudah membacanya atau sudah siap untuk spoiler, ya udah. Jadi bersama saya Blitz Strike X, inilah detail yang kalian lewatkan dari Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 11 ya. Yuk langsung saja ke videonya. Jadi kita mulai saja soal detail yang mungkin kalian lewatkan. Yang pertama, yaitu soal adanya mata-mata atau spy yang mana dikatakan oleh si Muskida sendiri, yang mana Muskida ini sekiranya adalah ketua dari Jenderal Berlima sendiri ya. Oke, jadi Muskida berkata kalau ada mata-mata yang mengintai pergerakan dari Maripos dan Kuputri ini ya. Entahlah siapa yang Muskida maksud soal mata-mata ini ya. Mungkin saja ada alat atau detektor atau apalah, ada alat pelacak ataupun alat tersembunyi yang ada di kapal luar angkasanya si Kuputri ini, kapal luar angkasa kerajaannya. Atau bisa saja dari salah satu dari gerombolan gengnya Boboiboy ini, atau mungkin si Maripos adalah seorang mata-mata mungkin, karena mata-mata itu bisa aja ya seorang diri, ataupun ya emang ada alatnya, detektornya, ataupun ya ada alat pelacaknya. Tapi mungkin kita akan diperlihatkan ya di Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 12 mungkin ya, ataupun di Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 13 nanti ya. Yang asal mata-mata ini masih rahasia banget, tapi mungkin menarik untuk dibahas. Mungkin saya akan bahas lebih lanjut di video teori Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 12 yang akan datang ya. Jadi tungguin aja videonya ya. Detail yang kalian lewatkan yang kedua itu mengenai bangsa planet Windara sendiri ya, yang mana sepertinya ada sekiranya dua jenis bangsa yang ada di planet Windara ini ya. Yaitu yang pertama kita bahas dulu, yang pertama adalah bangsa serangga ya. Seperti halnya Kuputri yang sekiranya adalah kupu-kupu ya, karena memiliki sayap banyak pomong ya. Ya seperti kupu-kupu ya. Kemudian ada si Muskida sendiri yang sepertinya kalau kata saya sendiri merupakan seekor kecoa ya, atau cockroach di sini saya bisa bilang ya. Terus ada si Cikala, Jenderal Cikala, yang mana sekiranya merupakan seekor jangkrik, karena ya kita lihat aja dari kekuatannya ya mirip kayak supersonic jangkrik gitu ya, suara supersonic jangkrik kalau misalnya di videokan gitu ya, atau mungkin dibentuk animasinya. Kemudian ada si Bella ya, yang mana Jenderal si Bella ini sekiranya adalah seekor belalang ya, karena kita lihat bentuk dari tekstur tubuhnya atau mungkin ya dari sifatnya sendiri itu mirip kayak belalang bertarung sih kalau kata saya bilang ya. Kemudian ada dari dua anggota Jenderal Berlima lainnya yang masih belum diketahui ya. Kalau menurut saya dari mulai yang satu yang belum diketahui itu, yang warna kuning itu merupakan seorang wasp ataupun seekor tawon ya sekiranya, karena dari bentuk teksturnya punya sayap, itu warnanya kuning lagi, tawon kan istilahnya, atau wasp ya, bisa jadi gitulah. Yang kemudian yang besar itu, yang badannya besar, sekiranya itu mirip banget sama kumbang ya. Dan ya badannya besar aja sih. Kalau kumbang kalau kita lihat di Bugs Life itu ya juga besar emang ya. Ya ini bisa jadi merupakan sedikit easter egg untuk film dari Bugs Life dari Disney ya. Cuma ya bangsa Windara ini ya lebih ganas aja sih dari Bugs Life, yang nggak terlalu friendly amat ya. Soalnya beda server sih. Ya mungkin itu aja ya, mempunyai kekuatan, setelah itu ada evolusinya juga sih. Ya oke, gitu aja untuk bangsa yang pertama. Lanjut saja ke nomor 3, tapi masih melanjutkan ke nomor 2 tadi ya, soal bangsa kedua dari planet Windara ini ya. Ya kalau bangsa kedua dari planet Windara ini ya sekiranya lebih cocok ke Maripos ya. Maripos ini sekiranya merupakan bangsa kedua yang ada di planet Windara ini ya. Karena Maripos ini ya, kita lihat ya dari strukturnya tidak mirip sama sekali dari bangsa yang pertama, yaitu bangsa serangga ya. Tidak mirip sama Kuputri, tidak mirip sama Jenderal Berlima ataupun Ramos sendiri ya. Ya bisa saja ya, Maripos ini merupakan bangsa dari bangsa manusia serangga yang ada di planet Windara ya. Mirip-mirip sama Mantis yang ada di Guardian of the Galaxy Volume 2 itu ya. Mungkin gak yang ada di sneak peek dari Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 12 itu ya, itu merupakan sebangsanya dari Maripos ya. Dan juga di awal-awal Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 11 ini ya, terlihat ya prajurit dari Ramos ini menyergap
dua orang yang sekiranya bentuknya tidak mirip sama serangga sekali, tapi lebih mirip ke manusia serangga. Apakah itu termasuk juga dari sebangsanya Maripos? Ya, bisa dibilang sih kemungkinan iya, soalnya bangsa dari planet Windara ini yang ketahuan baru dua. Yang pertama tadi ada bangsa serangga, yang kedua ada bangsa manusia serangga. Sekiranya begitu ya, kalau kata saya sih ya mungkin masih ada lagi, kalau mungkin ada lagi bangsa lainnya. Kayak misalnya di planet Rimbara. Planet Rimbara itu bangsanya juga ada banyak, ada bangsa jamur, ada bangsa ya pokoknya yang ada di hutan-hutan gitu. Ya bisa aja ya bangsa dari planet Windara ini nggak cuma dua, mungkin ada 3 atau mungkin ada 4. Tapi kalau misalnya 2 aja sih juga nggak apa-apa sih ya, planet beda masing-masing ya. Jadi mungkin itu aja untuk nomor 3 sama nomor 2. Lanjut ke detail yang mungkin kalian lewatkan, yang keempat, yaitu soal adanya scene di mana kapal Jenderal Berlima ini menyerang kapal kerajaan milik Kuputri ya. BTW itu kapal kerajaannya Kuputri itu old banget ya, udah sekitar lama ya. Jadi kapal yang dinaiki Jenderal Berlima itu bisa dibilang adalah kapal kerajaan yang baru. Tapi untuk kapal yang dinaiki Kuputri sendiri adalah kapal kerajaan yang lama ya. Karena di sini dibilang oleh Muskida ya kapalnya juga lama sih ya. Itu kalau bisa saya bilang ya mirip sama yang ada di Boboiboy Galaxy episode 1 ya, dimana saat Kapten Sparrow menyerang kapal angkasanya si Kokocini ya, yang berusaha kabur juga sih ya. Ya mirip-mirip ya, dimulai dari apa ya, penyerangannya, kemudian dilemparkan tali pengikat ya untuk biar nggak bisa kabur ya. Terus mengincar sesuatu yang ada di dalam ya, yang mereka incar ya. Bedanya kalau Kapten Sparrow itu ngincarnya Motobot, tapi kalau Jenderal Berlima ini ngincarnya Kuputri ya, sama-sama ada yang diincari ya. Kemudian yang ngirimin pasukan ya, kalau Kapten Sparrow pasukan robot perompaknya. Kemudian kalau Jenderal Berlima ya pasukan tentara, kayak tentara semut. Itu sebenarnya sih itu masuknya bangsa pertama yang ada di planet Windar ya, karena semut ya. Ya dimana kita tahu ya semut itu ya bisa merupakan tentara yang bagus ya. Kalau misalnya jadi tentara ya mungkin monster ini pintar-pintar juga ya, memberikan semut di perannya itu adalah seorang tentara juga sih ya, tentara penyerang gitu ya. Ya tapi scene ini juga bisa dibilang adalah sebuah kemiripan dari Boboiboy Galaxy episode 1 ya. Bedanya di isu 11 ini kayak merupakan alternate ending dari Boboiboy Galaxy episode 1, yang mana kan Jenderal Berlima ini dapat incaran mereka yaitu Kuputri. Kalau sedangkan Kapten Sparrow ini ya gagal dapat Motobot ya, bisa dibilang alternate ending ya. Lanjut kita ke detail yang mungkin kalian lewatkan, bagian kelima ya, yang terakhir ya. Tapi sebelum itu kita flashback dulu aja ya. Tapi apakah kalian sempat ya melihat trailer dari Boboiboy The Movie 2 yang sebenarnya ada scene kita diperlihatkan tangan besar dari Boboiboy Gempa ya. Tapi kayaknya itu merupakan delete scene soalnya karena tidak ditampilkan di Boboiboy The Movie 2-nya. Tapi tidak sampai situ ya. Dan barulah ya di Boboiboy Galaxy musim 2 isu 11 ini kita diperlihatkan lagi tangan Boboiboy Gempa yang besar itu ya. Terakhir ada di Boboiboy Movie 1 ya, untuk meninju si Borara ya. Tapi udah lama banget yang nggak ditayangin. Saya itu ada di trailer tapi ternyata nggak muncul di movie. Akhirnya ya di Boboiboy Galaxy musim 2 isu 11 ini kita diperlihatkan ya. Ya tangan besar Boboiboy Gempa itu digunakan ya untuk melawan Jenderal Sibella dan Jenderal Cikala ya. Dan juga kita juga diperlihatkan dari jurus-jurus baru yang ada di Boboiboy Gempa sendiri ya. Ya seperti ada gelombang gempa ya. Dan kekuatannya pun semakin bertambah ya. Tapi ya apakah ini efek ya dari semua kuasa elemental tanah, gempa kristal yang sudah berada di Boboiboy? Nah apakah dari kuasa yang sudah full yang berada di Boboiboy ini ya, apakah akan ada kekuatan-kekuatan baru atau jurus-jurus baru yang bisa Boboiboy lakukan ya? Kalau Kuputri kan karakternya juga baru-baru ini ya dimunculkan. Tapi saya juga belum tahu ya, apakah Kuputri ini masih memiliki sisa dari kuasa elemental beliung, taufan atau enggak anginnya ya yang berada di dirinya. Karena ada scene sempat melihatkan Kuputri itu menggunakan jurusnya dan ada aura-aura anginnya gitu ya. Ya soalnya saya juga masih ragu-ragu soal Kuputri ini, apakah masih memiliki sisa kuasa elementalnya dia atau tidak, atau udah full diserap oleh Retaka. Itu masih jadi pertanyaan ya. Oke deh teman-teman, mungkin segini aja dulu untuk video kita kali ini ya. Untuk video teori menyusul ya, mungkin minggu depan saya akan upload, jadi tungguin aja ya. Kalau misalnya ada detail yang mungkin saya masih lewatkan dari video ini, jangan malu-malu untuk tambahkan di kolom komentar aja ya. Oke?
Ya, jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya jika menganggap video ini menghibur ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang sudah baca Boboiboy Galaxy musim 2 isu 11 ya. Jangan di-share ke teman-teman kalian yang misalnya nggak mau spoiler, jangan ya, jangan di-share ya. Jadi share-nya ke teman-teman kalian yang misalnya udah baca komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 11 ya. Oke? Ya, jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyakitkan hati kalian, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.